Lalu kapan aja sih kita melakukan Zoom meeting gitu kan? Kita melakukan Zoom meeting biasanya rutin ada seminggu sekali untuk bagaimana Mbak dan Masnya bisa mendapatkan pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya Warung Umat ini sendiri adalah platform produk Muslim dengan produk-produk yang insya Allah isinya amanah yang bertujuan untuk memajukan ekonomi Islam di Indonesia. Jadi untuk Mbak dan Mas sebenarnya yang mungkin sudah lama bergabung, sudah tahu bagaimana proses sistem di Warung Umat itu sendiri. Seperti itu. Jadi sedikit banyaknya kami di sini ingin memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan, mungkin mengulang beberapa materi-materi yang sebenarnya sudah disampaikan untuk kita saling mengingatkan tentang materi-materi yang sudah disampaikan seperti itu. Dan ternyata sudah banyak juga ya Mbak dan Mas ya yang sudah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak dan Mas. Dari menyisihkan waktunya di siang ini di mana ya waktu-waktunya mungkin tidur siang tapi Mbak Mas semangat untuk bisa belajar, untuk bersilaturahmi juga dengan kami dari Warung Umat seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit mengingatkan ya nanti sekali lagi ketika materi Mbak dan Masnya tolong di-mute terlebih dahulu agar nanti tidak mengganggu. Dan untuk Mbak dan Masnya ketika misalkan nanti di-mute manual, mohon maaf gitu, karena supaya tidak mengganggu suara yang lain seperti itu. Jadi mohon menyesuaikan. Nanti ada waktunya Mbak dan Mas bertanya, ketika mau langsung, itu bisa dinyalakan. Tapi nanti pertanyaan pun kita by chat terlebih dahulu saja, kita prioritaskan seperti itu. Jadi nanti akan saya pandu insya Allah ya, untuk proses dari awal sampai akhir dalam Zoom meeting hari ini. Mbak dan Mas silahkan dapatkan posisi ternyamannya, entah itu mau ada cemilan di dekatnya, duduk mungkin senyaman mungkin, atau di lingkungan atau di tempat senyaman mungkin agar ketika mendengarkan materi nanti Mbak dan Mas lebih konsentrasi, lebih nyaman gitu, tidak terganggu oleh apapun. Seperti itu. Nah, Mbak dan Mas, hari ini kita akan coba kuliah online, Zoom meeting hari ini dengan tema teknik-teknik jago closing. Seperti itu. Nanti yang akan menyampaikannya siapa? Yang akan menyampaikannya yaitu Mbak Okti Dia. Beliau juga adalah tim akademi dari Warung Umat itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk meningkatkan waktu kita agar tidak terlalu berlama-lama, karena saya yakin Mbak dan Mas tidak sabar untuk bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Okti. Tapi sebelumnya, mari kita awali untuk keberkahan kita dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin langsung saya akan sampaikan, berikan waktu untuk Mbak Okti menyampaikan materi. Silahkan, Mbak. Ya, suara saya masuk ya, Mbak Mas sekalian. Kalau misalnya sudah masuk, boleh dikasih kabar di chat. Masuk. Mbak Ya. Oktiana, jelas-jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk Mbak dan Mas yang bergabung seperti Mbak Okti, maaf suaranya menghilang. Oh iya, jadi jangan lupa untuk di-mute semuanya. Minta bantuannya juga untuk Mas Sandi supaya nanti kita lebih kondusif. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti ada kesempatan, kalau misalnya ada yang mau bertanya lewat speaker juga boleh ya nanti disapa ke grup chat. Nah, kalau yang tadi sudah Mas Sandi sampaikan, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan informasi, menyampaikan sharing. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama mau memulai segala sesuatu yang baik ya, insya Allah. Dan mungkin Mbak dan Mas yang sudah pernah sering ikut kuliah online, insya Allah tidak asing ya dengan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak dan Mas semua sehat selalu. Semoga sampai hari ini pandemi sudah masuk bulan ke-7 ya. Udah hampir bulan ke-8 gitu ya. Semoga
akan banyak hikmah juga yang bisa kita dapatkan, dan yang paling penting adalah sehat lahir dan batin, gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar teknik-teknik jago closing. Saya yakin di sini Mbak dan Mas ada yang sudah pernah berjualan atau mungkin ada yang baru mulai berjualan, gitu ya. Nah, kita di sini akan belajar bareng. Saya posisinya di sini sebagai tim akademi yang akan memfasilitasi Mbak dan Mas belajar, karena materi ini nantinya akan ada lagi setelah saya sampaikan, mungkin 2 minggu lagi kita akan ada pengumuman, minggu depan kita akan ada pengumuman untuk tantangan closing 7 hari ya. Jadi saya pengen kita semua nggak cuma kuliah online aja, tapi beneran ada prakteknya, beneran ada nggak sih nih bukti nih dari kita belajar gitu ya. Nanti kita bikin tantangan, dan jangan khawatir, nanti tantangannya insya Allah akan ada hadiah berupa voucher belanja gitu ya. Nanti akan saya sampaikan mungkin 1 minggu lagi, jadi mulai dari sekarang kita belajar dulu ya. Oke, mudah-mudahan itu tadi perkenalan singkatnya. Boleh Mas Sandi dibantu buat share screen-nya. Iya, Oke. Langsung di ini aja Mas, di full screen. Buat Mbak dan Mas, kalau misalnya dirasa terlalu berat atau supaya juga memudahkan, kalau misalnya mau dinonaktifkan videonya juga boleh ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah sampai akhir kuliah online kita hari ini berjalan lancar. Oke, hari ini kita belajar soal teknik-teknik jago closing. Ya, lanjut Mas Andi ke halaman selanjutnya. Boleh sambil di full screen. Mas Andi sudah bisa di next. Sambil nunggu, saya mau kasih tahu dulu bahwa ya yang namanya jualan itu pasti kan ujungnya adalah closing ya. Bagaimana kita bisa bisa ada hasilnya adalah dengan closing gitu. Mungkin beda-beda, setiap orang punya motivasi berjualan beda-beda. Ada yang pengen iseng di waktu gitu ya, atau misalnya ada yang pengen membantu keuangan keluarga gitu. Ya pasti kan semuanya dimulai juga dengan closing gitu. Artinya indikator kita sebenarnya cara-cara kita selama ini sudah berjalan baik atau belum kan dilihat dari jumlah closingnya juga ya gitu. Sudah seberapa jauh sih closingnya gitu. Mas Andi boleh dibantu untuk next? Bisa. Di enable editing boleh di next. Oke, sambil lanjut ya. Jadi kalau di sini Mbak dan Mas boleh disapa di chat. Sudah pernah ada belum yang dalam waktu 1 minggu pernah closing sebanyak 10 kali? Kalau misalnya ada, boleh dijawab di grup chat. Selama 1 minggu, ada nggak sih yang pernah closing sebanyak 10 kali? Boleh dijawab di grup chat. Jadi bisa diperkirakan 1 hari tuh bisa closing tuh gitu ya, kalau misalnya hitung-hitungan kita. Oke, ada yang baru bilang Ayah Diabdi ya, dari Mas Ayah Diabdi kayaknya saya belum, baru mulai jualan, terus yang lain belum pernah. Oke, berarti kalau 10 kali belum pernah ya. Oke, kalau misalnya selanjutnya yang 7 kali dalam 1 minggu, apakah sudah pernah ada yang closing sebanyak 7 kali dalam 1 minggu? Ada yang balas? Belum pernah juga. Oke, berarti kita turunin lagi. Selanjutnya, ada yang pernah closing dalam 1 minggu 5 kali closing? Oke, sip. Baru 2 kali. Oh, berarti baru 2 kali. Oke. 5 kali closing? Belum ada? Oke, turunin lagi. 3 kali closing? Oh, alhamdulillah ada. Saya baru closing. Wah, seminggu 3 kali ya. Berarti kurang lebih ya 50% yang dimanfaatkan waktunya itu alhamdulillah sudah berbuah closing ya. Oke, alhamdulillah sudah 3 kali ya. Alhamdulillah. Oke.
Mas Andi, boleh minta dibantu next untuk PowerPoint-nya. Kayaknya mesti di-enable editing dulu ya, supaya dia bisa diklik. Oke, lanjut ya sambil nunggu Mas Andi. Nanti insya Allah PowerPoint-nya akan dibagikan. Sebenarnya pertanyaannya, kenapa sih dalam waktu 1 minggu ya, kok belum closing gitu? Karena kan logikanya sudah berjalan 7 hari gitu. Kita mulai jualan, kenapa nih bisa nggak closing penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya ternyata ada beberapa ya. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya kita udah rajin posting belum sih gitu ya. Setiap hari itu kita udah nge-share atau udah membagikan belum sih promosi yang selama ini mau kita jual gitu ya, baik di story maupun misalnya di Facebook maupun di Instagram gitu. So, ini sebenarnya kita udah sharing belum sih gitu. Atau jangan-jangan ya udah habis di-download, habis diambil dari grup gitu ya, kemudian nggak di-share setiap harinya gitu. Nah, yang pertama, kenapa nih kira-kira apa ya penyebabnya belum closing? Apakah kita sudah setiap hari nih rutin posting gitu ya? Terus yang kedua, atau jangan-jangan sebenarnya udah ada nih calonnya gitu ya, calon customernya, dia udah nanya-nanya, tapi kita bingung gimana cara mengclosingkannya gitu ya. Itu pertanyaan bisa jadi kemungkinan yang kedua. Terus selanjutnya adalah malu gitu ya. Malunya karena tadi malu itu yang mendorong kita jadi malu closing, jadi tidak posting gitu ya, terus kemudian malu buat menawarkan gitu. Sampai situ kira-kira itu bukan nih alasannya. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang paling penting adalah sebagai seorang penjual gitu, kita juga mesti paham sama produk yang mau kita jual gitu. Kayak sekarang kan kita lagi ramai sekali produk-produk Little Zam ya, produk-produk edukasi anak gitu. Sebenarnya kita udah paham belum nih keunggulan dari produk-produk kita. Apa sih yang membuat produk kita ini berbeda sama yang produk yang lain gitu. Kita pelajari dulu nih, namanya product knowledge ya kalau bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia info produk gitu ya. Ya kayak kalau misalnya kita lagi mau jual sesuatu lah gitu ya, kita harus paham dulu karena pasti nanti orang akan kalau bertanya, kalau misalnya kita jualan baju, nanya ini bahannya apa ya, aduh kurang paham sih bahannya, yang penting adem gitu ya. Tapi kan kita sebagai seorang penjual mesti tahu dulu, bahkan sampai seluk-beluknya, misalnya bahannya katunnya ada jenisnya macam-macam, ada katun COM 24 gitu ya, atau katun COM 24 gitu, atau misalnya lagi jualan produk herbal, misalnya Fadila Herbal. Ini tuh sebenarnya dibuat dari apa sih gitu kan? Jahe merah. Oh iya, jahe merah gitu kan. Jahe merah sendiri tuh sebenarnya khasiatnya apa sih gitu. Nah, kita juga Pak mesti tahu sampai situ. Nah, atau yang selanjutnya kenapa kita nggak bisa closing? Jangan-jangan kalau misalnya ada yang mulai kayak kelihatan kan orang nggak pengen beli itu suka melakukan penolakan gitu ya, kayak semacam aduh kemahalan gitu kan, atau misalnya aduh nanti saya tanya keluarga saya dulu deh mau atau enggak ya. Sebenarnya itu adalah jenis-jenis penolakan kan. Nah, kita sebagai penjual juga mesti paham gimana caranya supaya kita bisa bernegosiasi, istilahnya bisa tetap nawarin produk kita gitu. Nah, yang terakhir, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain kenapa tidak closing, boleh nanti dijawab di chat ya, kalau misalnya ada yang kesulitan untuk closing gitu. Oke, selanjutnya boleh di next, Mas Sandi. Nah, ternyata bisa jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang adalah kita nggak paham cara closing, karena kan hari ini adalah trik-trik jago closing gitu ya, cara-cara jago closing. Nah, ilmu yang kita dapat hari ini harus dipraktikkan gitu, harus mulai dicoba. Karena kalau enggak sayang banget. Karena memang harus supaya karena setiap customer atau calon pembeli kita punya kondisi yang berbeda-beda. Oke. Nah, poin yang tadi adalah jangan-jangan kita belum close itu karena
kita belum paham tahap-tahap penjualan gitu ya. Nah, ini saya sambil sedikit jelaskan. Jadi kalau di tahap-tahap penjualan itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kita melakukan pembukaan. Kemudian yang kedua, kita melakukan penawaran. Kemudian yang ketiga ada penutup, ya, penutup dari penjualan kita gitu. Nah, tapi seringkali di tengah-tengah sebelum kita melakukan closing atau penutup dari produk kita, ada aja halangan, yakni adalah keberatan-keberatan tertentu atau penolakan-penolakan tertentu yang dilakukan sama customer kita. Misalnya kayak bilang mahal atau aduh nggak cocok nih gitu ya, atau istilah-istilah yang lain gitu. Nah, saya pernah sempat dapat satu kutipan menarik sekali gitu ya dari salah seorang penjual, ya, orang yang gigih gitu ya, disampaikan bahwa sebenarnya dalam berjualan itu ada prinsipnya adalah mau kita yang ngalah atau mau pembeli kita yang ngalah untuk beli produk kita gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus nyoba gitu. Oke, lanjut Mas Andi boleh. Jadi ada 3 poin besar ya Mbak dan Mas kalian. Sip. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika melakukan pembukaan. Ini yang pertama maksudnya poin 1 ya gitu. Jadi yang perlu dilakukan ketika melakukan pembukaan adalah yang pertama adalah sapa dan memastikan orang-orang yang kita tuju, calon customer kita adalah namanya itu, kemudian kita menyebutnya tepat gitu ya. Nah, oh iya, saya mau kasih tahu dulu Mbak dan Mas yang bergabung di sini adalah insya Allah orang-orang yang beruntung banget di hari Kamis tanggal 1 Oktober ini, karena ilmu ini mahal dan biasa dipakai sama orang-orang yang biasanya nah biasanya dipakai di bank-bank gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini biasanya dipakai diterapkan di conference call gitu ya. Nah, langkah pembukaannya ada 3. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa orang yang kita tuju adalah namanya itu gitu. Terus yang kedua, kita bisa minta waktu, kita nyapa dulu nih, misalnya halo dengan Mas Sandi, benerkah ini nomor Sandi gitu ya. Jangan lupa jangan sampai salah nama gitu ya, panggil namanya. Dan pastikan misalnya namanya Mas Sandi Muftah gitu. Kita mesti lihat juga kalau misalnya semakin sering kita berinteraksi sama orangnya atau semakin kita kepo sama calon customer kita, itu biasanya kita makin tahu sapaan orang itu gitu. Misalnya kalau namanya Mas Andi Muftah, bisa aja kan sebenarnya dia lebih akrab disapa Muftah gitu kan, atau bisa disapa Sandi gitu. Nah, itu juga kita sebagai seorang penjual atau customer mesti paham juga hal-hal itu. Kenapa sih? Karena di dalam jualan itu bukan cuma produk aja yang harus laku, tapi ya tujuan utamanya adalah yang harus kita luruskan gitu ya. Kita mau membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Otomatis kalau kayak gitu kan kita sebenarnya harus bisa mengambil empati dia kan. Caranya mengambil empati adalah kayak ya siapa sih orang yang nggak seneng disapa namanya tiba-tiba ada orang lain kenal sama kita gitu ya. Nah, ini adalah cara pertama wajib dan mesti banget kita pahami sebagai seorang penjual. Di dalam langkah pembukaan kita sapa dan kita memastikan namanya benar gitu ya. Dan pastikan kita bicara dengan orang yang tepat. Lalu yang kedua, pernah nggak Mbak dan Mas pernah ditelepon sama customer service, misalnya bank, atau misalnya sama institusi tertentu yang menawarkan produk? Perhatikan deh, pasti mereka juga akan tanya. Boleh minta waktunya 10-15 menit, kan?
Itu kalau misalnya lewat telepon ya, atau kalau misalnya kita lewat chat, sesederhana sih gini, lagi luang nggak gitu ya, tanya kayak gitu, lagi sibuk apa? Gitu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita meminta kesediaan dia untuk membaca chat kita, untuk bisa misalnya mau kita luangkan teleponnya, mau diluangkan waktunya untuk teleponan gitu. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, ice breaking. Ice breaking itu maksudnya adalah ya nggak ujuk-ujuk kita langsung langsung tawarin produk gitu. Seperti yang sudah pernah disampaikan di materi copywriting, nggak semua orang mau ditawarin produk-produk kita gitu. Jadi pun juga ini juga harus hati-hati dalam berjualan karena memang ada soft selling atau cara-cara tertentu yang kurang disukai, yang seolah kayak cuma mau jualan tapi ada maunya doang, itu juga harus diperhatikan. Jadi yang penting adalah kita membangun kepercayaan, kita membangun empati, nggak harus kita tanyanya misalnya nanti ujung-ujungnya jualan, ya itu urusan nanti ya. Cuman yang paling penting adalah kita misalnya tanya keseharian dia, seperti kalau misalnya lagi posting gitu kan, ibu-ibu itu kan biasanya kalau misalnya udah dikasih tahu sama Mas Alwin, jangan lupa untuk saling save kontaknya kan, nanti kan mereka akan saling bisa kelihatan story-nya gitu. Nah, misalnya lagi share soal kondisi anak-anaknya, hari ini ada yang school from home gitu, nanti dikomenin aja gitu, kabarnya gimana nih, misalnya gitu. Jadi tidak selalu dikomeninnya nanti buat jualan. Jadi kita memang membangun secara tulus ya. Dikomeninnya itu dikasih responnya secara baik. Insya Allah kepercayaan seperti itu akan terbangun dan dia bisa percaya sama kita gitu. Mohon maaf. Oke, lanjut. Boleh Mas Andi? Selanjutnya di next. Oke. Di berikutnya adalah contoh chat pembuka. Mudah-mudahan ini terlihat ya. Jadi ini adalah contoh yang bisa saya kasih. Jadi kalau misalnya kemarin di materi copywriting kan Bokti, contohnya gimana sih? Gitu. Sebenarnya kalau Mbak Denmas memperhatikan dari peta belajar mitra di awal itu udah banyak dikasih contohnya ya. Jadi makanya ketika saya kuliah online seperti ini, contoh-contoh tidak terlalu dikasih banyak. Cuman hari ini coba saya kasih ya. Gitu. Nah biasanya kita kan mulai dulu. Tadi pertanyaannya adalah kita udah mulai sharing setiap harinya belum nih story-story gitu kan, atau misalnya di sosial media baik di Instagram maupun di Facebook kita udah share story-nya belum gitu. Oh udah nih, udah update status di story, oke. Terus ternyata dibales sama orangnya gitu ya. Ini contohnya ya, contohnya. Wah apa nih kak gitu. Biasanya kan nanya anak gitu ya, kok lucu gitu. Terus kita sebagai penjual harus menyapa dengan dengan semangat juga gitu. Namanya Kak Okti nih misalnya ya, calon pembelinya. Halo Kak Okti, iya ini poster edukatif, ada bonus stikernya juga gitu. Nah, terus kita masuk ke ice breaking yang tadi saya bilang, atau bagaimana kita mencairkan suasana gitu ya. Ceritanya ini orangnya udah kenal nih, atau kalau misalnya belum dikenal ya nggak apa-apa, tanya kabar juga nggak apa-apa. Gimana kabarnya? Lama banget ya nggak ketemu gitu. Jadi semacam ada obrolan memang yang di luar dari situ tapi bisa menyentuh sisi personalnya gitu. Terus bisa masuk ke poin yang meminta waktu gitu. Kakak lagi sibuk nggak? Sini aku bantu jelasin deh kak, isi posternya apa gitu. Nah biasanya orang yang sudah reply atau membalas pesan kita cenderung mereka itu sudah tertarik tuh buat beli produk yang mau kita tawarkan gitu. Jadi adalah ini udah kayak positif lah ya, udah positif buat mau beli. Yang paling penting adalah langkah kita, seberapa keras kita berjuang untuk melakukan itu. Nah, dibalas sama orang yang alhamdulillah baik,
Terus direspon kan, ya lama banget nggak ketemu, kayaknya udah hampir setahun gitu. Terus habis itu dibalas juga, kebetulan luang, ya aku mau tahu nih gitu. Ini lagi cari poster untuk keponakannya gitu. Jadi ini checklist yang dibikin nih udah memenuhi nih untuk contoh chat pembukanya. Dibalas, kemudian disapa, kemudian tanya kabar ya karena ice breaking itu, dan kita bisa minta waktu untuk menjelaskan. Itu poin pertama dalam tahap penjualan. Untuk sampai ke closing ternyata ada tahapnya ya. Yang pertama poin pembuka, kita menyapa. Oke, selanjutnya di poin kedua ada poin penawaran. Baru deh gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba nawarin aja gitu. Orang saya sih sekarang suka ya prinsipnya adalah orang ya nggak selalu mau bisa dijualin gitu, dikasih produk jualannya ya gitu. Jadi memang harus ada pendekatannya dulu. Yang paling penting adalah ya tadi luruskan niat aja untuk membantu memenuhi kebutuhan orang. Nah dalam penawaran pun ternyata ada dua jenis yang biasa kita pakai, namanya fitur dan benefits atau fitur dan manfaat gitu. Ini sebenarnya sudah pernah ada di materi, kalau Mbak dan Mas belajar mitra, pasti ngeh deh. Ada yang boleh bantu saya nggak bedanya antara fitur dan juga benefits? Boleh dong di-share di chat grup, bisa kasih contoh nggak Mbak dan Mas, fitur dan benefits itu maksudnya apa? Kalau misalnya ada yang tahu, boleh ya di kolom chat. Ada yang tahu soal fitur dan benefits? Oke, ada dari Berta Sidoarjo, Mbak Berta ya. Fitur itu adalah item-item yang didapat. Oke, item-item benefit merupakan manfaat atau kelebihan dari produk tersebut. Oke, kemudian ada Mas Muhammad Bayhaki, fitur merupakan fasilitas, sedang benefit adalah nilai lebih suatu barang. Mantap. Ada lagi, boleh satu lagi sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Ada yang mau mencoba di chat grupnya? Yang masih fitur itu semacam dari Mbak Leni, fitur itu semacam spesifikasi produk, kemudian benefit adalah kelebihan dari produk. Oke, siap. Sudah dijawab. Terima kasih kepada Mas Muhammad, Mbak Berta. Oh, dan Mbak Faiza juga menyapa. Wah, sudah pada tahu ya, ternyata Mas Rizaldi juga. Oke, sip. Terima kasih atas responnya. Saya lanjut kembali ya. Jadi, boleh next, Mas Sandi. Iya, ini. Oke, tadi tuh jawabannya mayoritas sudah benar. Mungkin karena memang sudah mempraktikkan ya, alhamdulillah kalau sudah gitu. Jadi memang fitur itu biasanya konten atau copywriting atau teks yang sering banget kita temui, sering banget kita pakai kalau misalnya lagi promoin gitu ya. Misalnya ini produk yang sekarang ya, generasi cinta ilmu, ini adalah contoh fiturnya. Deskripsi, berat, cara pesan, informasi dasar yang lain, itu disebut fitur gitu. Jadi dalam penawaran kita bisa memberikan fitur. Oke, itu penting ya. Karena orang kan pasti pengen tahu dulu ini apa sih produknya. Nah, ini adalah contoh fitur produk ya atau deskripsi produk. Kalimatnya seperti itu. Dalam poster pertama ini bisa di copy paste ya, diambil dari Telegram maupun grup masing-masing Mbak dan Mas ya. Jadi kayak apa sih isinya? Misalnya dia bisa menghitung jumlah buah, kemudian ada poster mencari jalan ke keranjang, terus ada pointers yang lain yang ya ini kayaknya banyak ya poinnya gitu. Nah, dalam penawaran kita bisa melakukan seperti itu nggak Mbak? Bisa banget. Tapi akan beda efeknya ketika kita mulai menawarkan dengan benefits-nya terlebih dahulu.
atau manfaat apa yang bisa langsung dirasakan oleh customer kita atau calon pembeli kita. Nah, tadi banyak banget dari Mbak dan Mas kalian yang sudah menyebutkan manfaat dari produk-produknya kan, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh sambil di next, itu contoh fiturnya seperti itu ya. Jadi tuh deskripsi produknya kita bisa copy gitu, bisa ambil gitu. Nah, benefits-nya. Benefits adalah manfaat. Saya mikir bahwa yang namanya manfaat, setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda. Bisa jadi mungkin manfaat poster generasi cinta Islam itu dirasakan oleh orang yang langsung membeli, misalnya ya ibunya, atau misalnya saya beli poster generasi cinta Islam, tapi bukan buat saya pribadi, tapi buat keponakan saya gitu misalnya. Jadi setiap orang kan punya manfaat berbeda-beda gitu. Nah, disitulah yang sebenarnya harus kita sentuh sisinya supaya langsung manfaatnya bisa dirasakan. Makanya kita perlu juga untuk mengetahui si customer ini, ciri-ciri customer ini seperti apa ya. Apakah dia sudah, misalnya kalau untuk yang produk edukasi anak, apakah dia sudah punya anak gitu ya, atau misalnya dia belum punya anak atau misalnya berkeponakannya gitu. Nah, di benefits ini kita bisa jelaskan. Jadi contoh benefits adalah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh pembeli. Ini contoh yang saya ambil salah satunya ya, tapi saya rasa Mbak dan Mas bisa memberinya jangan pakai kalimat yang apa ya, bisa dirangkai sendiri gitu. Kalau pakai kalimat ini kan kelihatan banget kopinya ya, alias kita copy paste gitu, nyalinnya gitu ya. Nah, ini contoh manfaatnya, misalnya gini, di setiap jalan dari poster GCI, itu tuh ada tracker perkembangan kecerdasan anak. Nah, sebenarnya buat apa sih si tracker atau jalur perkembangan kecerdasan anak itu? Ya tadi kita bisa ngajak anak-anak buat melatih kemampuan kemampuan spasialnya gitu ya. Bagaimana dia belajar, ada jalan lurus, ada jalan berkelok. Nah, itu yang mesti kita tanamkan pada calon pembeli kita. Jadi bukan yang cuma ini ada produk KCI, banyak banget fiturnya, terus harganya murah banget, terus ini lagi diskon sekarang. Udah kayak gitu doang, ya mungkin ada orang-orang tertentu yang beli gitu ya bisa aja yang punya uang. Tapi kan kita juga mau kasih manfaat langsung. Nah, kita ulik lagi, kalau tadi yang saya bilang adalah pemahaman produk, sebenarnya manfaat dari produk ini apa? Oh, tadi kita sebenarnya bisa melatih kemampuan kecerdasan otak anak gitu. Otomatis orang kan akan beda ya feel-nya atau perasaannya ketika dijelasin, ini nanti anak bisa loh belajar buat kemampuannya dia nanti yang bisa bermanfaat buat di masanya nanti gitu. Nah, terus disampaikan lagi bahwa hal ini bisa dipakai berulang kali loh dan bisa jauh lebih maksimal karena memang ditempel si posternya ya gitu. Nah, ini juga bagian dari benefits atau keuntungan. Tentu ayah bunda jadi gampang banget dan nggak bingung mikirin cara stimulus atau memicu kecerdasan anak dengan cara bermain yang menyenangkan. Kita bisa pakai bahasa kita ya, gitu. Misalnya kayak tadi misalnya Mbak Okti disapa gitu pakai kalimat-kalimat yang harus yang letterlock seperti ini ya gitu ya. Jadi kayak Mbak Okti udah punya ponakan ya gitu kan. Sekarang ponakannya umur berapa? Misalnya bilang umur 5 tahun gitu. Oh 5 tahun ya, iya lagi aktif-aktifnya ya itu gitu. Nah emang kalau anak-anak umur segitu mesti dilatih juga nih kecerdasannya gitu. Ini di poster ini juga bisa loh ngelatih si kecerdasan anak baik secara penglihatan, secara ingatan gitu ya. Itu akan beda nempelnya, akan beda akan ada bedanya deh ketika Mbak dan Mas hanya menyampaikan fitur saja dan benefit saja. Kenapa ini terus saya ulang gitu kan? Karena memang kalau misalnya ada sebuah produk tertolak atau tidak dibeli sama si calon customer kita, berarti dia sebenarnya belum merasakan gitu dari produk yang dibikin. Apalagi kalau misalnya produk ini tuh risetnya atau penelitian tuh udah panjang gitu, tapi kok belum
belum closing juga ya, berarti mungkin kita yang mesti ngulik gitu. Makanya penting banget untuk mengetahui fitur dan juga manfaat produk. Boleh di next, Mas Sandi? Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan paham ya, Mbak Danas contohnya. Lanjut. Nah, ini juga yang menarik sekali. Izin sebentar. Jadi ada tips penawaran. Ya. Ternyata di dalam menawarkan, apalagi Mbak Dana sekarang basicnya sudah online ya. Nah, yang perlu Mbak Dana ketahui, kemampuan orang untuk membaca itu fokusnya nggak banyak ya, gitu. Bahkan ketika dia fokus untuk 1 menit aja untuk baca pesan kita, kalau misalnya pesan itu panjang banget, itu udah hebat deh. Mungkin dia orangnya sering baca. Tapi kalau misalnya 15 detik, 30 detik aja ditinggalin, nah berarti ada yang salah, bisa jadi sama teks kita, atau copywriting kita, atau konten kita, atau cara kita mau closingin si produk kita. Nah, ada beberapa tips penawaran. Yang pertama, kita bisa melakukan tips penawaran ini dengan chunking. Chunking itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya bahasa sederhananya gini, Mbak dan Mas pernah makan coklat kan ya? Saya yakin pernah sih. Jadi kalau misalnya Silver Queen, ada yang chunky bar, ada Silver Queen yang biasa, yang dia tuh bentuknya tuh dipotek-potek gitu. Tujuannya tahu nggak supaya apa? Supaya orang tuh penasaran, supaya orang tuh motek terus kayak nggak habis-habis, karena kan kayak makan sedikit dan lama-lama habis kan, dan kayak orang nggak puas aja untuk makan satu. Nah, itu ternyata strategi yang juga dilakukan dan bisa kita lakukan sebagai seorang penjual. Caranya adalah kita memberi informasi yang tidak langsung banyak gitu ya, tapi sedikit dulu. Nanti bikin orang jadi penasaran gitu kan, bikin orang jadi pengen tahu kita lebih lanjut. Nah, ini namanya teknik chunking atau chunk itu dipotong-potong gitu. Nah, caranya adalah potong kalimat demi kalimat. Jadi kalau misalnya tadi banyak yang saya sampaikan, misalnya kayak manfaat produk adalah bisa buat melatih kecerdasan otak anak, kemudian apalagi bisa menstimulus gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa kita pakai sebagai ibaratnya senjata kita buat ngebales chatnya, tapi jangan lupa untuk kita ulang lagi, kita narasikan ulang, kita ketik ulang gitu dengan bahasa yang lebih bahasa sehari-hari aja gitu. Jadi lebih gampang diterima sama orang. Nah, fungsinya apa? Ya tadi orang itu kemampuan bacanya, dan juga kita akan lebih seneng nggak sih kalau misalnya ngeliat chat yang kayak potong-kepotong gitu. Maksudnya lebih singkat, maksudnya maunya apa, kita tahu tujuan dari chat itu. Sementara kalau chat yang panjang tuh kan kadang suka susah dibedain ini informasi atau riset ya, atau misalnya ini informasi ilmiah atau bukan ya gitu. Nah, ini adalah teknik yang juga Mbak dan Mas bisa lakukan ketika melakukan penawaran produk. Jadi bisa dengan memotong kalimat demi kalimat. Selanjutnya sederhana ya tadi kalimatnya tuh bisa dimengerti gitu kan, dan juga bermakna. Ya tadi misalnya ada yang nggak ngerti kata stimulus gitu ya. Ya mungkin kita yang sekolah, alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar kata-kata yang baik, yang dengan bahasa-bahasa yang tinggi, alhamdulillah gitu ya. Tapi buat orang yang nggak ngerti stimulus apa sih gitu, ya apa ya gitu. Kita harus bisa menerjemahkannya sendiri gitu. Jadi kita bilang misalnya, iya jadi ini kalau misalnya si anak main, jadi dia bisa terpicu loh gitu. Dia bakal penasaran buat tahu lebih lanjut, belajar lebih lanjut, misalnya soal yang poster generasi cinta Quran, orang akan jadi, si anak akan belajar lebih lanjut soal huruf hijaiyah, dia akan menyebutkannya gitu. Jadi bisa kita kasih kata-katanya yang melekat di calon customer kita. Jadi yang paling penting adalah empati. Kita memahami calon customer kita. Selanjutnya boleh next, Mas Andi. Oke. Nah, kalau tadi saya bikin semacam bagan, ada
pembukaan, kemudian penawaran, ada penutup. Di antara penawaran dan penutup ini ada yang namanya keberatan, atau ya pastilah ya, kita tuh suka nggak bisa closing karena ada keberatan-keberatan tertentu yang disampaikan gitu. Nah, ternyata ada loh caranya supaya si keberatan ini bisa kita atasi dan supaya kita tetap bisa closing juga. Caranya gimana? Ada 4 cara yang mungkin kayaknya kok ngafalin dulu sih Mbak Okti, tapi ini sebenarnya kalau dijalanin apa ya, bisa kok dipraktikkan. Nah, yang pertama kita perjelas keberatannya dia. Yang kedua kita pahami, karena orang kan mau dipahami ya. Perjelas keberatan tuh kayak misalnya dia bilang mahal, kita tegaskan dulu, oh maksudnya mahal ya, gitu ya. Atau misalnya apa ya? Misalnya dia bilang mau izin dulu sama suami gitu. Oh iya ya bener, mau izin sama suami ya, iya sih bener, izin suami itu penting banget. Apalagi kita misalnya sebagai seorang istri atau misalnya berumah tangga gitu, penting banget dapat izin suami gitu. Kenapa sih 2 hal penting, perjelas keberatan dan pahami keberatan itu penting banget supaya kita bisa nanti menuju closing gitu ya. Karena orang itu pengennya dipahamin kan, pengen dikasih empati dulu. Oh, orang ini yang jualan ke kita ngerti gitu loh. Kekurangan kita seperti apa, keberatannya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa memberi solusi gitu. Jadi kayak nanti akan saya kasih contoh ya selanjutnya. Kita kasih solusi, solusinya adalah dari misalnya produk-produk yang mau kita tawarkan gitu. Selanjutnya kita bisa coba untuk closing lagi. Oke. Sip. Mencari pasangan dengan customer. Ya, benar. Selanjutnya next kita bisa lihat contohnya. Ini Mbak dan Mas, kalau misalnya ada yang keberatan bobot yang boleh dinonaktifkan videonya, boleh lah ya. Oke, sip. Nah, ini ada contoh menangani keberatan yang tadi yang sempat saya sebutkan ya. Yang pertama adalah kita perjelas keberatannya dulu. Misalnya dia bilang gini, ya tapi dengan harga 65.000 ya, padahal udah pakai harga coret ya. Ya tapi harganya masih mahal Mbak gitu. Kok kalau luaran harganya di bawah 50.000 ya? Boleh diskon lagi enggak? Gitu. Nah, poin pertama adalah kita perjelas keberatannya dulu. Contohnya gimana? Ini dia contohnya. Oh iya ya, agak mahal ya Mbak ya gitu. Nah, jadi kita perjelas dulu kata mahal ini maksudnya dia ya gitu. Nah, kita pahami keberatannya dengan kita ulang kalimatnya itu dengan seperti ini. Iya sih ya Mbak, terasa banget pengeluaran di masa gini, apalagi masa pandemi. Terus kalau misalnya boleh tahu, kita balikin lagi caranya, kita balikin lagi buat sampai ke solusi produk yang mau kita tawarin gitu. Karena kan sebenarnya tujuan kita adalah tadi menawarin si produk anak ini misalnya gitu. Kalau boleh tahu, aktivitas ponakannya di rumah apa sih Mbak? Gitu. Atau aktivitas anaknya apa sih Mbak di rumah gitu. Kita pahami dulu, kemudian kita angkat lagi gitu, supaya bisa sampai ke solusinya gitu. Nah, dijawablah sama si calon customer kita dengan bilang, nah itu dia sih sebenarnya aku tuh lagi cari yang bisa buat aktivitas gitu kan, karena sekarang belajar dari rumah nih, tapi sekalian juga pengen ngedukasi gitu. Dia akan cerita, karena orang tuh seneng banget untuk curhat gitu. Kalau ditanya gitu kan orang akan semakin cenderung, iya ya berarti orang ini memahami gue kondisinya kayak apa, atau aku, ya saya kondisi seperti apa. Nah, masuklah kita kita kasih solusi gitu. Karena ya tadi yang seperti saya bilang, kalau orang sudah mulai chat kita atau mulai nyapa kita gitu, itu sudah ada cenderungan ya 50-50 itu sebenarnya 50-50 dia antara iya dan tidak untuk membeli produk. Jadi sebenarnya bagaimana kita meyakinkan dia untuk bisa ya oke nih beli produk yang mau kita tawarin. Nah, dibahaslah gitu. Iya Mbak, betul. Sebenarnya makanya Little Zam ini kasih produk yang bisa ngedukasi anak dan bisa seneng juga, apalagi masa pandemi ini. Gitu. Coba bayangin, 65.000 itu bisa awal pakai setahun. Mungkin kalau kita beli produk-produk lain, permainan lain, itu gampang sobeknya misalnya. Nah kalau ini misalnya lebih awet bahannya, jadi bisa ditempel dan apa ya,
lebih banyak terpakainya gitu. Kalau di luar mungkin harganya lebih murah sih Mbak gitu. Tapi kan bahannya juga belum tentu nih sama dengan produk yang mau Little Zam tawarkan gitu. Nanti mungkin itu akan berpikir secara customer-nya. Iya juga sih gitu ya. Jadi cara kita menarik ya tadi menawarkan produknya, kita tarik dulu empatinya gitu. Baru deh kita closing lagi gitu, kita tanyain deh terakhir, jadi mau pesan 1 atau 2 nih, langsung di closingnya dengan ditutupnya dengan pertanyaan, jadi mau pesan 1 atau 2 gitu. Jadi bukan yang pertanyaannya bukan gini lagi, kalau yang jadi mau pesan atau enggak, sebisa mungkin menjauhi kata, bahkan dilarang banget untuk menjauhi kata mau pesan lagi atau enggak. Karena kita cenderung yang akan kasih brand seperti itu kan yang mikir, ya berarti bisa aja dong kita nggak pesan lagi. Ya nggak, kalau misalnya ditanya, mau pesan nggak? Gitu. Jangan, langsung aja kita bilang, jadi mau pesan 1 atau 2 nih, atau misalnya mau pesan langsung 3 pieces, so langsung misalnya nanti ada potongan, tapi jangan lupa ya dihitung juga dari margin untuk Mbak dan Mas kalian. Gitu. Ya kurang lebih itu adalah contoh bagaimana cara kita menangani keberatan pelanggan ya. Kuncinya adalah tadi bahwa kita memahami dulu, kita pahami empatinya, kemudian baru, karena setiap orang punya cara berbeda ya, Mbak dan Mas, tidak bisa disamakan. Kita mesti tahu dulu kondisi calon customer kita dengan tadi bertanya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh keberatan lainnya yang biasanya juga diajukan dalam sebuah produk kalau misalnya orang itu belum mau beli gitu ya produk kita. Yang pertama, harganya kemahalan gitu. Orang yang biasanya menyatakan keberatan terhadap produk yang mau dibeli, bisa jadi dia itu tidak tahu manfaat atau benefits dari produk yang kita tawarkan gitu. Nah, dengan di situ sebenarnya kita bisa angkat manfaat dari produk yang ditawarkan gitu. Jadi kayak kita harus angkat nih, wah ini awet loh Mbak, jauh lebih hemat sebenarnya kalau Mbak beli misalnya poster ini gitu. Atau produk apa lagi ya, yang di warung umat yang cukup banyak diminati gitu. Misalnya produk herbal atau misalnya produk Sipopo. Kan produk Sipopo agak-agak tinggi buat orang yang tidak biasa make ya gitu. Harganya sih 100 ribuan gitu ya. Tapi kita kasih manfaatnya gitu, kita jelaskan. Ya harganya sih mungkin segitu ya Mbak ya, tapi manfaatnya ini lumayan banget loh Mbak. Bisa buat keseharian anak-anak jadi lebih calm, lebih lebih refresh gitu. Jadi manfaatnya justru malah kita jelasin. Kalau Mbak nggak stres kan jadi enak, anak-anak jadi lebih tenang misalnya gitu. Manfaat-manfaat itu. Terus misalnya contoh keberatan yang lain, aku mau tanya suami dulu ya, misalnya, atau aku mau tanya keluarga dulu ya, gitu. Nah, masuk lagi ke poin bahwa kita pahami dulu, oh iya ya Mbak, bener ya, yang namanya ridho suami atau misalnya yang namanya ridho keluarga, misalnya ridho orang tua itu penting ya Mbak ya. Iya ya bener, saya juga kalau apa-apa tanyanya ke orang tua atau keluarga saya dulu, gitu. Setelah itu baru kita tanya, boleh tahu Mbak, kira-kira apa sih yang masih diragukan dari produk ini gitu, sampai misalnya mau ditanya dulu, atau misalnya secara harganya kah? Kalau misalnya dibilang secara harga, kita bisa balikin lagi ke manfaat produknya, karena jauh lebih banyak manfaat produknya dibanding misalnya mengeluarkan harga segitu gitu. Nah, nanti di situ kalau misalnya dia nanya, kalau dia balas ya alhamdulillah gitu, berarti nanti bisa disampaikan lagi, boleh dia Mbak segera bantu jelaskan ya. Nah nanti di ujungnya pas sambil ngejelasin juga bilang, insya Allah namanya keluarga, yang namanya suami, atau misalnya yang namanya ya orang-orang yang disebutkan itu ya sama calon customer kita, dibilang mau yang terbaik gitu, buat keluarga, buat Mbaknya sendiri gitu. Nah biasanya juga suka ada bilang ongkirnya mahal nih gitu. Nah
persoalan ongkir mungkin cukup jadi beban ya buat teman-teman yang lagi di posisinya sedang di luar kota gitu. Tapi sekali lagi Mbak dan Mas sekalian, bahwa ya tantangan itu harusnya bisa bikin kita makin semangat ya. Tidak sekadar yang hanya mengeluhkan, tapi kita nggak ada solusinya. Bisa cara-cara, banyak cara yang bisa dipakai. Kalau misalnya soal ongkir, ketika misalnya dirasa si produknya ini harus ditambahkan harganya karena ya tadi harus dibagi per ongkirnya, ya silakan. Atau misalnya dengan cara tadi kan kayak mungkin orang mikir, iya sayang banget ini nggak sampai 1 kilo gitu ya. Orang pesan cuma 1 gitu, kira mahal banget. Kita bisa aja tanya, mau sekalian pesen 3 pieces nggak gitu, supaya misalnya buat keluarganya, buat atau misalnya barengan nih sama temen-temennya, coba ditanyain, siapa tahu ada yang mau. Jadi kan bisa dibagi ongkirnya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kegigihan kita buat nawarin itu dan tidak langsung kayak keok gitu ya, tidak langsung mundur ketika dibilang keberatan-keberatan itu. Nah, kalau ini sih sebenarnya adalah opsi terakhir yang saya sampaikan ya, maksudnya mau dikasih diskon atau free ongkir. Karena kalau bisa sih potongan, diskon gitu ya, itu menjadi opsi yang paling ujung dan yang ya nantilah gitu. Karena ya udah kita coba usaha dulu. Bisa jadi kan orang memang ada dalih-dalih atau alasan-alasan tertentu yang disampaikan. Ini kalau ini misalnya bisa dengan kasih diskon gitu kan. Kalau pesen 3 pieces bisa kasih diskon. Berarti kan marginnya, keuntungannya lebih besar ya gitu. Nah, itu tadi soal tadi sudah kita sampai ke pembukaan, kemudian ke penawaran. Selanjutnya kita menemukan kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan itu, lanjut ke tutup gitu. Ternyata ya sebuah produk itu ya harus ditutup dengan baik gitu. Karena kita kan mau sebenarnya produk kita ini nggak cuma dipesan sekali kan, maunya di repeat atau apa ya, orang tuh pesan berulang kali. Nah, loyal customer atau customer yang setia sama kita itu harus banget dijaga juga. Kita pelihara kepercayaannya. Caranya gimana? Kita bisa pakai cara-cara yang ada di penutup ini. Bahkan penutup ada poin-poinnya lagi. Yang pertama, kita konfirmasi. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan. Yang ketiga, harus wajib banget udah pasti pakai doa gitu. Nah, yang pertama kita kupas dulu dari konfirmasi. Jadi konfirmasi itu ya bermaksud untuk kita sebagai penjual memang memperjelas gitu apa sih sebenarnya yang dipesan itu sudah pas atau belum, jumlah pesanannya. Nah, selanjutnya adalah kasih 2 pilihan waktu transfer ya maksudnya gitu. Yang tadi saya bilang, jangan sampai ada kemungkinan yang namanya customer untuk bilang enggak gitu. Jadi pertanyaannya bukan yang jadi mau beli atau enggak gitu, atau misalnya jadi setuju atau enggak ya, segala macam yang ada kemungkinan enggak. Benar-benar kita closingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi mau beli 1 apa 2 nih, atau jangan-jangan mau beli 3 gitu. Agak mungkin sebagian orang ada yang tidak aneh, cuman yang namanya kita coba harus dicoba gitu. Nah, itu untuk konfirmasi. Mungkin ya ini yang contohnya, misalnya ternyata udah dibalas, boleh deh sekalian 2 pieces, nanti aku kirim alamatnya. Oke deh, alhamdulillah gitu. Aku rekap ya gitu. Sekalian aku minta alamat dan nomornya itu. Emoticon tertentu itu boleh dipakai karena malah justru jatuhnya bisa wajib ya. Karena memang ya kita harus bersikap ramah ke customer kita. Sapaannya boleh menyesuaikan, bisa kakak, bisa mbak, bisa bunda gitu ya. Tapi biasanya sih yang mayoritas paling apa ya, kalau orangnya juga tidak kita kenal, itu bisa kita sapanya kakak aja gitu, kakak. Nah, nanti dia ngasih tahu namanya Optina, misalnya alamatnya di situ. Nah, kita merekap lah si hasil penjualannya itu. Nah, format dari rekapannya itu juga mesti kita punya Mbak dan Mas gitu. Saya rasa yang sudah biasa jualan sudah paham ya, apalagi kalau misalnya pakai WhatsApp bisnis, ini bisa banget pakai shortcut atau pakai chat
gampang gitu. Cuman kalau tidak pakai WhatsApp bisnis, pakai WhatsApp biasa, ini harus kita simpan formatnya. Ini misalnya data pemesannya namanya ini, alamatnya ini, nomornya ini, gitu kan. Pesanannya apa, bisnis. Terus harganya misalnya berapa, sama ongkirnya, atau transfernya berapa, dan kirim kemana. Jadi orang dapat itu, udah dapat invoice-nya ibaratnya ya, udah dapat notanya, dia harus tahu kirim kemana, itu udah jelas. Dan itu di penutup. Yang kedua, simpulkan terima kasih, sampaikan terima kasih, dan jumlah order yang dipilih, dan juga pilihan waktu. Ya, tadi udah disampaikan ya pilihan waktunya. Oh, ini ada nah, di ujung tuh karena kita, tantangannya juga kadang kalau kita dia bilang udah oke, bisa jadi adalah kok nggak transfer ya. Nah, nanti ada caranya lagi memfollow up transfer ya. Jadi mau follow up gimana caranya kita mengingatkan orang itu untuk mentransfer gitu. Tapi kita kasih dulu pilihan kayak mau kirim mau transfer kira-kira sore ini atau besok pagi Mbak gitu. Lagi-lagi apik dengan 2 waktu yang hanya bisa dia pilih 2 itu gitu. Jadi ketika nanti kita mau memfollow up atau mengingatkan lagi, kita bisa mengulang kata yang pernah diucapkan gitu, kayak misalnya yaudah deh Mbak sore ini gitu. Nanti kalau misalnya sore ini belum kirim, kita bisa ingetin, maaf Mbak, mau tanya, ini produknya terbatas banget gitu. Kalau nggak dipesan benar-benar bisa habis di stok dan tidak tahu akan diproduksi kapan lagi gitu. Itu kan bikin orang jadi, aduh, wah aku bisa ketinggalan nih produk bagus kalau enggak gitu ya. Terutama misalnya untuk pre-order ya. Nah, jadi bikin orang penasaran akan hal itu gitu. Nah, itu untuk simpulkan. Jangan lupa bilang terima kasih juga. Nah, yang terakhir adalah doa. Semoga berkah rezekinya, semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Doa ini berlaku sekali untuk calon customer kita, mau yang dia membeli produk kita, mau yang tidak membeli produk kita, harus kita doakan. Karena siapa tahu juga mungkin si calon customer kita tidak beli produk kita, tapi dia nawarin ke yang lain kan. Karena apa? Misalnya karena dia percaya sama kita, karena bahkan karena bahkan ketika dia nggak beli produk pun kok kita mesti ngedoain dia gitu ya. Itu kan ada sisi empati lagi yang disentuh sebagai calon kita sebagai orang yang penjual gitu ya. Ada sisi di situnya gitu. Jadi Mbak dan Mas kalian, apapun itu mau orangnya beli atau enggak, mau orangnya gimana, doain aja gitu. Karena ya tadi doa itu kan nanti akan berbalik juga kok ke kita gitu. Ya mau nanti dia beli atau enggak ya udah, nanti kita doakan. Siapa sih yang nggak mau didoain? Nah, disebutin di tahiran misalnya alhamdulillah ditunggu ya Mbak, biar bisa langsung diorder ke pusat. Karena misalnya produknya terbatas. Mudah-mudahan Mbak Oktina sehat selalu ya, lahir batin, keluarganya juga sehat semua. Apalagi sekarang di masa pandemi gini, kata-kata sehat tuh bener-bener dibutuhin banget ya. Gitu. Kondisi yang stabil, kondisi yang waras gitu ya. Di masa pandemi ini penting banget gitu kita sampaikan. Banyak-banyak untuk mengucapkan kata seperti itu, banyak-banyak kita sampaikan juga. Nah, ya udah deh. Terakhir adalah ya udah closing selesai, mudah-mudahan insyaallah dia akan transfer. Nah, tapi kalau misalnya nggak transfer gimana nih, besoknya belum transfer, nanti ada caranya lagi. Bagaimana kita memfollow up atau kita mengingatkan orang yang sebenarnya jatuhnya sebenarnya udah closing belum ya, udah hampir closing gitu, tapi dia belum transfer. Nanti kita bisa ada cara-caranya ya Mbak dan Mas kalian. Memang sih cara untuk memfollow up atau cara mengingatkan orang supaya transfer itu nggak bisa berhasil dengan satu follow up aja gitu ya. Tapi bahkan ada yang menyatakan bahwa orang tuh perlu sekitar 5-10 kali untuk mengingatkan. Mengingatkannya tuh bukan yang cuma gini doang. Kayak jangan lupa transfer, nggak gitu. Tapi ada cara-caranya gitu. Seperti misalnya kita kasih
keuntungan-keuntungan produknya lagi, atau kita bisa tambahkan menanyakan kabar, atau misalnya kita sekadar mendoakan aja gitu. Ya udah, itu juga bentuk follow up. Itu bisa dilakukan 5-10 kali untuk satu customer, bahkan satu produk yang mau kita tawarkan. Cuma nanti ya, next time dulu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah dari tahap-tahap penjualan ini adalah dari awal, mulai dari pembukaan, penawaran, kemudian kita mengatasi keberatan sampai penutup gitu. Sepertinya materinya sudah. Bisa di next, ada lagi nggak ya? Coba di next, Mas. Oh ya. Untuk materinya, track-track jago closing kurang lebih seperti itu, dan formula ini bisa dipakai dimanapun ya, mau kita lagi menjual jasa, mau kita lagi menjual produk gitu, apapun itu, coba usahakan terus fighting ya, bahasanya adalah kayak kita bergiat berusaha untuk kita pahami customer kita pahami produk kita, yang nanti insya Allah mudah-mudahan dunia adalah closing. Nah, bagi Mbak dan Mas yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, tapi sekali lagi pertanyaannya berkaitan dengan materi hari ini ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di luar materi, mohon maaf, mungkin tidak dijawab dulu, karena juga waktunya dari saya. Kalau ada pertanyaan, diskusi bareng, saya lebih jago seorang penjual, nanti boleh disampaikan ke Mas Sandi kalau misalnya ada yang mau menambahkan, mau diaktifkan speakernya. Boleh tanya lewat kolom chat atau bisa lewat speaker. Kalau dari saya, Mas Sandi, mungkin materinya itu dulu ya. Kalau ada yang mau tanya perihal materi hari ini, ya boleh dituliskan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Okti atas materinya. Tadi sudah dijelaskan sangat detail sekali bagaimana jurus-jurus jitu untuk bisa Mbak dan Masnya bisa closing gitu, dari mulai awal penawaran sampai ke penutup, bahkan seperti itu. Alternatif-alternatifnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okti. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Okti, silakan kepada Mbak dan Mas yang ingin bertanya berkaitan dengan teknik-teknik atau jurus-jurus untuk bisa closing, silahkan ditanyakan via chat. Nanti akan coba saya bacakan dengan konteks pertanyaan tentang materi hari ini, seperti itu. Seperti silakan, dan Mbak dan Masnya silakan untuk menyampaikannya via chat. Nanti akan coba saya bacakan untuk materi-materi yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke. Kayak tadi juga diperjelas mencari kesamaan pandangan dengan customer ya. Tadi dari ini Bapak atau Ibu ya, Ayah Diabdi gitu. Ya benar-benar kita menyesuaikan dengan customer ya. Nah, mungkin saya bantu sambil pilihin juga boleh ya, Mas Andi ya. Pertanyaan yang bisa langsung dijawab aja. Selanjutnya ini misalnya dari pertanyaan, ini yang dibilang, saya pusing, bingung, udah gabung sebulan, belum bisa jualan. Ya, Mbak dan Mas, kalau misalnya sudah bergabung, silahkan diperhatikan grupnya, kemudian boleh ikuti setiap kuliah online-nya, dan jangan lupa praktiknya ya. Bisa jadi mungkin karena belum memahami dari produk atau si warung umatnya sendiri gitu. Nah, ini mungkin pertanyaannya yang saya jawab dari Mbak Hafsah HB ya. Boleh dibacakan pertanyaannya, Mas Andi? Yang dari Mbak Hafsah HB. Baik, Mbak Hafsah ya. Oke, dari Mbak Hafsah mau bertanya. Mau tanya, kan produk DWU hanya semacam fitur dan benefit. Nah, bagaimana kalau ada yang minta perbedaan dengan produk yang sudah ditanyakan? Misalnya si Popo dengan Young Living, atau Tupperware, atau Natuna. Karena saya tidak tahu, sebenarnya udah kayak dia mau beli, tapi
kena biaya mungkin, biaya mahal dan pengen tahu komplainnya gitu. Gitu pertanyaannya. Oke, ya terima kasih Mbak Hafsa pertanyaannya. Jadi memang baiknya sih ketika memang kita, ya tadi yang saya bilang kalau kita mau menjual sesuatu, kita harus tahu kan keunggulan produknya, dan kita harus yakin banget produk yang kita tawarin ini benar-benar bisa bermanfaat buat orang yang mau kita jualin gitu. Yang pertama kita pahamin dulu dari sisi poponya. Apa sih yang bikin dia beda dari yang lain? Bisa aja nih, si Popo ini kan adalah produk yang benar-benar didesain khusus anak-anak ya. Maksudnya dia biasanya memang ya karena desainnya lucu, juga khusus buat anak-anak gitu. Bisa ditekenin di situnya bahwa memang ini adalah essential oil yang khusus anak-anak. Kalau yang lain kan mungkin yang living, ya dia sih sebenarnya dari range usia, dari ukuran usia, dari anak kecil sampai orang dewasa ya gitu. Tapi si Popo ini dia punya keunikan, dia tuh bisa banget match atau bisa banget pas di anak gitu. Nah, penting banget kita baca informasi produk sekali lagi. Apa yang menjadi keunggulan dia? Terus pertanyaannya, haruskah Mbak Okti kita beli produk sejenis untuk mengkomparasi? Kalau ada rezekinya silahkan. Karena ibaratnya kita tuh lagi riset produk gitu ya, lagi pengen tahu produk kita tuh sama yang lain apa bedanya gitu. Nah, tapi kalaupun memang ternyata kita tidak bisa membeli produk itu, kita bisa sekarang ada Google. Tenang saja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu keunggulan dari produk itu, bedanya sama kita apa, kita cari tahu aja. Misalnya yang living, si essential oil yang living ini dia ada berapa aroma sih? Apa sih yang membedakan dengan yang si Popo? Kemudian aromanya seperti apa aja, keunggulannya apa. Kemudian kan ada juga yang mungkin merek lainnya kayak Tupperware atau Natuna atau segala macamnya gitu ya. Nah, karena saya tidak, karena sebenarnya udah kayak dia mau beli tapi kena biaya yang mahal. Jauh. Sebenarnya bahkan si Popo jatuhnya jauh lebih murah ya dibanding yang lainnya gitu. Apalagi dengan keunggulannya dia produk khusus anak-anak tadi gitu. Kalau menurut saya sih pasti beda gitu. Produk yang produk yang mau kita tawarin gitu. Makanya dalam produk tuh kan ada yang namanya unique selling ya gitu. Jadi keunikan dari produk itu apa? Harus banget kita pahamin. Penting banget buat baca lagi gitu. Mungkin begitu ya Mbak Hafsa, semoga terjawab gitu. Oke, terima kasih Mbak Okti. Oke, dilanjut mungkin pertanyaannya. Ada nih dari Mbak Nia AL, Valen. Mbak Nia bertanya, mau tanya bagaimana cara membedakan mana customer yang serius atau hanya ingin tahu? Lalu sebaliknya, kapan kita follow up lagi customer yang sudah pernah beli produk kita? Terima kasih. Ya, gimana sih cara kita membedakan mana customer yang serius dan mana yang cuma pengen tahu aja? Kita anggap semua customer yang udah chat kita adalah mereka yang mau beli produk kita. Jadi kita tidak menjudge ya, kita tidak menghakimi orang-orang yang chat kita itu adalah orang-orang yang cuma kepo aja gitu. Enggak, bisa jadi tuh orang yang kepo dan pengen tahu aja kalau teknik kita benar, itu bisa closing gitu ya. Jadi tapi bisa dilihatnya dari mana sih Mbak Okti gitu. Ya nanti akan kelihatan kecenderungannya dia nanya misalnya ini harganya berapa, kemudian kalau misalnya dia udah tanya ini bedanya apa nih, ada rasa apa aja, misalnya kalau untuk makanan atau minuman ya, atau misalnya ini ada warna apa aja, variasinya seperti apa gitu. Nah, kalau kita benar-benar bisa menjelaskannya dengan manfaatnya yang baik, kemudian kita juga ramah, dan tadi tidak ada penghakiman dan judgement bahwa ini orang beli nggak ya? Anggaplah semua orang itu yang datang ke kita adalah orang-orang yang beneran mau beli. Sampai di batas mana kita harus bisa follow up orang-orang itu, gitu ya. Ya tadi, bahkan ada orang yang harus bisa melakukan 5-10 kali follow up supaya bisa berhasil gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi adalah sebaiknya kapan sih kita follow up lagi customer yang sudah pernah beli produk kita. Nah, ini waktu itu pernah ada di materi harian dari materinya akademi yang setiap sore itu suka di-share. Sampai kapan sih sebaiknya kita follow up? Jadi Mbak dan Mas, yang tadi saya kasih tahu bahwa untuk mempunyai loyal customer
atau istilahnya after sales-nya ya. Kita beli produk, seneng nggak sih kalau ditanyain misalnya sama si penjualnya, produknya udah sampai belum Mbak gitu. Produknya atau misalnya kita kasih tahu nih, kita sebagai penjual, ini resinya ya Mbak gitu. Terus produknya udah sampai belum Mbak? Terus kalau udah sampai apa sudah dicoba? Gimana rasanya? Atau kalau untuk makanan minuman gimana rasanya? Atau misalnya gimana anak-anaknya antusias atau enggak pas lagi buka produk ini gitu. Nah, ternyata Mbak dan Mas, after sales itu adalah salah satu taktik yang dipakai untuk bisa menjaga kesetiaan customer. Loyal customer itu akan lebih sering repeat order atau melakukan pembelian berulang, dan itu harus kita jaga dibanding kita effort ataupun usaha lebih buat bisa mencari customer baru. Jadi penting banget yang namanya juga memelihara customer yang kita punya gitu. Kita kasih kita kasih pelayanan yang baik dengan bertanya seperti itu gitu. Nah, follow-up-nya bisa 3 hari kita tanya dulu produknya udah sampai atau belum. 5 hari selanjutnya kita tanya efeknya seperti apa. Berikutnya 7 hari kita tanya efek produknya buat dirinya sendiri atau keluarganya seperti apa. Nah, 10 hari baru kalau kita ada punya produk serupa gitu, kita tawarin, mau coba nggak nih produk yang ini? Dari Litrozam juga loh gitu. Jadi ya kita bangun kepercayaan itu. Gitu ya mungkin kalau dari Oke, terima kasih Mbak Nanti kalau Okti. ada Mudah-mudahan waktu terjawab ya iya. untuk Mbak Nia. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya. Baik, dilanjut Mbak Okti. Ada pertanyaan dari username-nya Asus. Saya nggak tahu ini laki-laki apa perempuan, Mbak atau Mas. Tapi bertanya bahwa bagaimana cara mulai menyapa kembali calon pembeli yang mengatakan besok saya kabari lagi ya. Nah, jadi katanya bagaimana cara Oke, berarti sebenarnya dia sudah ngobrol. Kalau dari saya tangkap pertanyaannya, sebenarnya dia udah ngobrol sama kita ya, misalnya udah chatting sama kita, gitu. Nah, balik lagi ini adalah materi follow up atau bagaimana cara kita mengingatkan customer kita, gitu. Nah, itu bisa kita pakai dengan kita ingatkan, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya kita sapa, Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Kita kasih quotes misalnya atau kutipan dari, biasanya suka ada tuh di grup-grup WhatsApp Warung Umat ya, suka misalnya kutipan hadis gitu, kita sampein di situ kutipan hadisnya misalnya yang juga tentang mendoakan orang tersebut, misalnya kita masukin di situ, Assalamualaikum Mbak, sebut namanya misalnya Mbak siapa nih yang tadi tanya? Kayak misalnya katakan Mbak Eri, misalnya gitu ya. Assalamualaikum Mbak Eri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, gitu. Terus mau tanya Mbak, untuk produk yang kemarin bisa biar langsung disiapkan, kira-kira mau ditransfer siang ini atau sore ini, gitu kan, karena terbatas, gitu. Kalau orang yang dia semangat, dia pasti akan, bisa jadi kan kecenderungannya dia lupa, atau ya udah mungkin dia tidak tertarik sama produk kita. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba dengan berbagai hal tadi. Kita tanyain kabarnya, kita kasih kutipan-kutipan hadis misalnya yang ada di grup gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebisa mungkin Mbak dan Mas, informasi yang disampaikan dari grupnya Warung Umat. Gitu sih ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, baik. Semoga dari pertanyaan tadi ya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Mbak Okti terjawab ya untuk Mbak dan Mas. Oke, mungkin saya lagi coba untuk lihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi hari ini. Dan untuk Mbak dan Mas yang mungkin ada pertanyaan di luar dari konteks materi ini nanti bisa disampaikan entah itu kepada admin dan sebagainya. Jadi kita khususkan untuk materi hari ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya coba ini. Oke, mungkin saya membantu ini yang dari sempat yang ada atas. Kalau untuk tadi di atasnya Mbak Nia itu ada Mbak Lisa, kalau misalnya mau tahu cara buat promosi yang menariknya gimana, ada di materinya ya Mbak, namanya materi copywriting, atau bisa lihat juga di YouTube-nya Warung Umat, biasanya suka di-share.
Kalau yang lanjutnya boleh dipilih aja, dibantu pilih Mas Oke, Andi. ada pertanyaan Mbak dari Nur Zaidi. Nah, bagaimana seseorang pembeli yang sudah pernah beli produk kita menjadi pelanggan tetap kita yang setia, katanya Mbak. Artinya mempertahankan. Mbak siapa, mohon maaf? Oh, Mas ini ya, atau Mbak ya? Nur Zaidi. Iya. Bagaimana seorang pembeli yang sudah pernah beli produk kita menjadi pelanggan tetap kita yang setia? Iya, jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Mbak dan Mas sekalian, ada namanya after sales product. Jadi after sales product ini after sales gitu ya, after sales care lah gitu. Bagaimana pelayanan kita setelah orang itu beli. Nah, kalau sesederhana ya tadi yang saya bilang, dikasih setelah dia belanja, dikasih invoice-nya, kemudian kita tanya apakah barangnya sudah sampai atau belum, kemudian bagaimana efek dari barang itu, kemudian tanya lagi kalau misalnya ada produk yang lain yang serupa, mau nggak ya kira-kira beli gitu. Bukan enggak lagi ya, bukan mau atau enggak ya, itu bukan pilihannya berarti. Jadi kasih aja produk gitu kita ke dia. Nah, itu adalah bentuk yang sales-nya. Tapi kalau yang lainnya gimana caranya? Ya bisa dengan kalau misalnya ada status yang ditulis sama orangnya, kita komentarin gitu kan. Jadi bilang juga ke orang itu bahwa izin save, jangan lupa seperti biasa izin save kontaknya ya gitu. Jadi kita membangun kepercayaan ke orang itu bukan sekadar yang cuma sambil lalu aja, tapi kita juga benar-benar ada ikatan silaturahminya. Gitu kali ya. Mungkin Mas Nur Zaidi mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Mas Nur Zaidi. Tadi jawaban dari Mbak Okti seperti itu. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini nampaknya sudah Mbak, sudah terbaca. Masih ada waktu, nggak apa-apa saya coba bantu jawabin yang serupa-serupa aja ya Mas ya. Oke. Ini kalau dari tadi yang saya lihat sih kayaknya oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Karlina. Boleh dari Mbak Karlina tadi pertanyaannya. Oh, ini. Kalau misalnya kita order barang setelah isi lengkap data kita untuk total transfer itu kan biasanya dari penjual atau pembeli. Karena saya pernah order di tempat lain, tapi ketika ditanya berapa total yang harus ditransfer, saat ini nggak pernah dibalas totalnya. Apa berarti si penjual itu tidak serius untuk jualan atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya ya harus kita dari penjual yang, makanya tadi kan ada stepnya ya Mbak dan Mas. Kita minta sama orangnya untuk mengisi informasi dasarnya, nama, kemudian Mbak Ukti tidak ada suaranya. Suaranya ke mute, Mbak. Suaranya. Oh ya, sorry. Jadi nama, kemudian alamat, nomor gitu. Nah, kita meminta sebagai penjual mereka untuk mengisi data ke kita. Dan dari situ kita perjelas lagi, bener ya Mbak, datanya seperti ini dan harus punya format gitu. Jadi ya kita dari kita sebagai penjual yang harus bisa mengkonfirmasi itu gitu. Kemudian nggak apa-apa ya, masih sebelum jam 3 saya jawabin aja kali ya Mas Andi ya. Boleh yang Mbak. Serupa. Iya, boleh. Tapi mungkin sambil informasi saya kirim untuk bahan evaluasi ya, untuk link evaluasinya. Oke, paling tadi ada lagi yang di bawahnya ya. Kebetulan baru saja terjadi, saya sudah check out dan status barang sudah terkirim. Ternyata ada barang yang satu barang tidak ada. Lalu admin bilang gimana kalau barang diganti? Jelas customer akan kecewa. Akhirnya saya bilang ke customer yang sebenarnya, nah customer bilang nggak apa-apa kalau diganti, dan dia tanya apa yang sudah ready.
Kita barang kan sudah terkirim, otomatis tidak bisa diganti. Pertanyaannya apa yang harus saya katakan supaya customer tidak kecewa? Oke, bagaimana caranya untuk menangani ya hal-hal seperti inilah, hal di luar ini. Nah, kita sebagai penjual itu mesti banget ngasih yang namanya fasilitas istimewa buat para customer. Jadi ini biasa dilakukan merek-merek atau brand-brand besar, Mbak dan Mas. Kalau misalnya saya pernah dapat cerita bahwa ada teman saya beli produk keju yang ternama, gitu ya. Di dalam produk keju itu, saya lupa entah kejunya ada binatangnya atau apa ya, atau rusak atau apa seperti itu. Kemudian dia kirim surat ke perusahaannya, gitu ya. Dibilang, wah ini produknya cacat nih, baratnya gitu ya. Ya gimana nih gitu. Nah, kebetulan karena teman saya orang marketing gitu, jadi dia jelaskan bahkan harusnya dalam marketing tidak boleh seperti ini dan seperti itu gitu ya. Nah, sama si pihak brandnya atau pihak merek si perusahaannya itu sangat diapresiasi sekali. Jadi Mbak dan Mas, kita sebagai penjual harus bisa sebisa mungkin tidak membawa perasaan atau baper, istilah anak zaman sekarang adalah, atau kayak sedikit mutung gitu, misalnya dibilang produk kita, wah produk kita jelek nih, kita cari tahu apa yang sebenarnya orang bisa bilang produk kita jelek, padahal ya kita kan percaya dong sama produk yang kita jual gitu. Tanya aja, kalau boleh tahu sisinya di mana ya Mbak, misalnya sisi cacatnya di mana gitu. Nah tadi yang teman saya cerita bahwa dia kejunya seperti itu, akhirnya apa? Dikirimnya sama perusahaannya beberapa parsel keju-keju yang besar gitu, parsel-parsel besar sebagai tanda bahwa ini adalah bagian dari pelayanan kita gitu. Luar biasa ya. Kalau kita tuh mungkin udah kayak yang ini pelanggan udah beli, udah gitu juga apa ya? Pendapatnya jelek, mana disampaikan ke saya, justru sangat berterima kasih sama orang-orang yang menyampaikan kecacatan-kecacatan produk atau ketidakpuasan dia terhadap produk kita gitu. Kita harus berterima kasih sama mereka. Pertama itu bahan evaluasi. Yang kedua, di kita itu bisa jadi produk kompensasi ya. Jadi kita bisa bilang dengan, oh iya nanti untuk produk yang selanjutnya kita harus bisa ngasih itu. Misalnya kita bonusin produk apa gitu, atau misalnya nanti harganya dikurangin gitu. Untuk apa ya tadi, untuk memelihara kepercayaan dari customer. Kita harus menjadi orang yang coba untuk bertanggung jawab gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, masih ada 1 atau 2 lagi pertanyaan yang saya pilih ya, Mbak dan Mas. Oke, ini dari ada Mbak Siti ya. Mungkin saya kan biasa promo di story WhatsApp. Apakah customer saya perlu di follow up juga secara personal? Biasanya saya follow mereka dengan memberi komentar di story mereka, bukan menanyakan tentang produk yang pernah mereka beli ke saya. Ya, ini salah satu cara yang Mbak Siti lakukan ini sebenarnya udah baik sih Mbak, gitu kan. Kalau menurut saya membangun kedekatan itu akan lebih apa ya? Pernah nggak sih Mbak dan Mas punya teman yang cuma kenalnya di dunia online doang gitu, tapi kita ngerasa dia tuh orangnya baik banget, padahal ketemu aja nggak pernah gitu. Ya mungkin karena memang pelayanan kita atau cara kita memperlakukan orang itu tuh baik gitu. Nah, mungkin tidak kita nggak langsung ujuk-ujuk kita tawarin gitu ya, tapi kita dengan update-update status, kita ceritakan bagaimana proses kita misalnya sibuk dengan produk-produk kita gitu. Itu kan juga akan bikin yang dia jadi yang, wah ini produk apa nih? Mbak Siti lagi jualan apa nih? Jadi penasaran, kok banyak banget sih yang beli gitu. Nah, itu salah satu langkah yang sudah baik Mbak Siti dilakukan gitu. Satu lagi. Oke, dari Mas Ayadiapi masih kayak berbagi pengalaman mengandalkan pembeli dari orang yang kita kenal atau yang ada di phone book WA itu memang terbatas. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya ternyata memang di phone book kita atau di WhatsApp orang-orang yang kita kenal itu sudah terbatas atau sudah tahu semua tentang produk kita,
saatnya adalah kita membuka market baru. Saatnya kita membuka target baru. Misalnya dengan aktif di Instagram, atau misalnya kita tadi dengan ya cara-cara tertentu yang biasa yang pernah disampaikan juga sama Mas Alwin. Gitu ya. Oh ya, Mbak dan Mas kalian, jangan lupa untuk mengisi linknya dari Mas. Oh, tidak bisa diklik ya? Saya bantu buat copy paste dulu. Nah, seperti biasa, Mbak dan Mas saya juga mungkin membantu mengingatkan untuk Mbak dan Mas semua, membantu Mas Sandi mengingatkan, minta tolong diisi linknya, karena kalau misalnya Mbak dan Mas mengisi link ini, insya Allah nanti akan dibagikan tadi PowerPoint yang saya udah sampaikan, dan juga rekaman dari kuliah online kita hari ini. Gitu ya. Ditunggu sampai jam 3 lewat sedikit ya Mas ya untuk mengisi linknya kali ya, supaya teman-teman juga ada waktu untuk mengisi evaluasinya gitu ya Mas. Kalau dari saya sih itu mungkin Mas Andi, saya balikan kembali ke Mas Andi. Oke, terima kasih kepada Mbak Okti yang tadi sudah menyampaikan materinya, juga sudah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mbak dan Mas Mitra, seperti itu. Mungkin untuk sekali lagi untuk Mbak dan Mas Mitra yang pertanyaannya belum bisa terjawab, nanti bisa di sesi selanjutnya ataupun bisa nanya nanti ke admin, atau dalam materi-materi khusus tertentu, gitu, dalam berkaitan dengan pertanyaannya nanti bisa disampaikan seperti itu. Karena kita coba nanti tadi memfasilitasi terlebih dahulu pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Seperti itu. Sekali lagi, saya juga ingatkan, silakan Mbak dan Mas untuk mengisi form evaluasi. Nanti di sana akan ada beberapa hal yang harus diisi, dan nanti Mbak dan Masnya bisa mendapatkan video rekaman materi untuk hari ini, juga materi yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Okti. Seperti itu. Silakan kami beri waktu untuk Mbak dan Mas mengisi form tersebut, seperti itu. Baik, sambil menunggu mungkin Mbak, berhubung waktu juga ya, kita terbatas untuk Mbak dan Mas, mungkin untuk beberapa mitra yang mungkin sudah atau berada di wilayah timur, mungkin ini cukup sore juga gitu, berbeda waktu dengan Indonesia bagian barat, seperti itu. Jadi mungkin sambil menunggu Mbak dan Mas mengisi, mungkin ada closing statement mungkin dari Mbak Okti berkaitan dengan materi hari ini atau pertemuan hari ini. Silakan, atau semangat untuk bentuk semangat untuk Mbak dan Masnya untuk tetap selalu gigih untuk entah itu berjualan atau survive dalam menjalani sebagai mitra di Warung Umat. Silakan Mbak, ada yang mau disampaikan? Oke, ya terima kasih Mas Andi. Ini kalau dari surveinya yang ngisi baru 5 orang nih. Ayo, waduh, semangat untuk ngisi lagi ya. Ya, saya sambil merhatiin. Sambil semangat isi ya Mbak dan Mas, biar jadi pelajaran. Oke, closing statement-nya mungkin Mbak dan Mas lebih jago nih daripada kami sebagai akademis. Saya yakin Mbak dan Mas yang sudah masuk ke dalam mitra Warung Umat adalah orang-orang yang terpilih ya. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau praktik, dan orang-orang yang gigih gitu. Jadi nggak cuma karena satu alasan aja orang nolak terus kita jadi mundur gitu, enggak ya. Kita harus coba lagi dan kita harus belajar lagi dan kita juga harus evaluasi lagi sebenarnya pelayanan kita udah bagus atau belum, terutama buat tahap-tahap penjualan tadi ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya niat kita adalah baik, lagi-lagi untuk membantu orang lain, untuk bisa menunaikan juga salah satu anjuran dalam Islam untuk bisa berdagang, mudah-mudahan
insya Allah closingnya banyak gitu ya. Niatinnya itu dulu dan semangat terus untuk bisa membantu orang lain juga. Mungkin itu ya Mas Andi ya. Oke. Kita bisa ketemu lagi di kuliah online selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Okti yang tadi menyampaikan semangatnya, bentuk semangat untuk Mbak dan Mas sebagai mitra. Dan ya insya Allah kami pun dari tim akademi, mungkin Mbak dan Mas di sini berjualan tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan secara material saja. Khususnya kami dari tim akademi juga ingin berbagi ilmu, entah itu pengetahuan, bagaimana cara berjualan, apalagi di dunia digital sekarang seperti itu. Jadi kita bareng-bareng Mbak dan Mas, apalagi untuk meningkatkan perekonomian Islam khususnya di Indonesia, itu kan dengan berbagi sharing dalam hal-hal seperti ini. Mbak dan Mas mungkin ketika mendapatkan materi seperti ini di tempat lain tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okti mungkin tidak gratis gitu, bahkan berbayar pun tidak murah gitu. Tapi insya Allah ketika Mbak dan Mas bergabung di Mitra Warung Umat, kita akan coba sharing apa yang kita bisa bagi untuk kebermanfaatan Mbak dan Mas, keberkahan kita juga seperti itu. Silakan sambil menunggu Mbak dan Mas mengisi survei bahan evaluasi, mohon maaf, bahan evaluasi yang sedang diisi. Nanti bahan evaluasi ini akan kita coba data, mungkin untuk dijadikan perbaikan-perbaikan di kemudian hari, agar proses kita selalu lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi. Baik, sekali lagi saya sarankan atau arahkan Mbak dan Mas mengisi form seperti itu. Silakan dikopas terlebih dahulu, nggak apa-apa. Dikopas dulu, nanti bisa dilanjut pengisian evaluasinya seperti itu. Baik Mbak dan Mas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mbak dan Mas sudah bergabung, menyempatkan waktunya kita bersilaturahmi, berbagi ilmu di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, seperti itu bisa diimplementasikan oleh Mbak Mas ketika nanti berjualan, seperti itu. Nanti sampai ketemu di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita terus diberikan kesehatan untuk bisa terus bersilaturahmi di kemudian hari. Terima kasih Mbak dan Mas sudah bergabung. Sekali lagi saya tidak bosan untuk mengucapkan salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, khususnya dalam ibadah. Dan salah satunya yaitu tadi anjurannya itu adalah berdagang. Semoga kita selalu diberikan keberkahan. Salam untuk keluarga Mbak dan Mas di rumah. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Saya Sandi Maftu Firdaus undur diri. Terima kasih untuk Mbak dan Mas. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbak dan Mas. Iya, sama-sama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.